Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikaro Adi Satria, NIM 231011450013. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya melalui printer CPU, berkomunikasi melalui surel pesan instan, dan dapat mengakses informasi melalui peramban web. Jenis dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberi layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberi atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Berikut di samping merupakan contoh dari jaringan komputer. Next. Di sini ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN. PAN adalah singkatan dari Personal Area Network. Jenis jaringan komputer PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya, jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 4-6 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan, contohnya menggunakan HP dengan komputer. Di samping ini merupakan contoh dari gambar PAN. Next. Yang kedua, LAN. LAN adalah singkatan dari Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Atau LAN dapat diartikan sebagai kumpulan perangkat yang dihubungkan melalui sebuah saluran komunikasi atau media. Contohnya, jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch. Switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 MB per second. Berikut di samping ini merupakan contoh gambar dari LAN. Next. Yang ketiga, MAN. MAN singkatan dari Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer MAN adalah suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Sebenarnya jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauannya dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10-50 km. Berikut di samping merupakan contoh gambar dari MAN. Next. Yang keempat, WAN. WAN singkatan dari Wide Area Network. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Berikut di samping merupakan contoh gambar dari WAN. Next. Di sini ada beberapa macam topologi dasar dalam jaringan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus mempunyai kelebihan antara lain lebih murah dalam aplikasinya, simple, tetapi juga mempunyai kekurangan. Susah dalam pengembangan karena apabila kita mau menambah klien, maka harus memutus jaringan. Memiliki jalur data yang padat. Di samping ini merupakan contoh dari topologi bus. Next. Yang kedua,
Topologi ring. Topologi ring mempunyai kelebihan antara lain lebih murah dalam aplikasinya, yaitu kabel, simple, komunikasi, data terjamin. Tetapi topologi ring juga mempunyai kekurangannya. Apabila terputus, maka komunikasi data putus semua. Membutuhkan kabel yang lebih banyak dari topologi bus. Jalur sedikit padat, sulit dalam penambahan klien. Berikut di samping ini gambar contoh dari topologi ring. Yang ketiga, topologi star. Topologi star mempunyai kelebihan antara lain komunikasi data lebih terjamin. Apabila terputus, masing-masing klien masih bisa terhubung ke server. Jalur data lancar, mudah dalam penambahan klien. Kekurangannya yaitu boros kabel. Berikut di samping ini merupakan contoh dari topologi star. Topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri dari atas topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lainnya dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Topologi tree mempunyai kelebihan antara lain dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, sedangkan kelompok lainnya dibentuk untuk terminal penjualan. Kekurangan dari topologi tree, apabila terjadi masalah pada simpul yang lebih tinggi, maka simpul yang ada di bawahnya tidak akan terlalu efektif dalam pemrosesannya dan otomatis akan menjadi lebih lambat. Berikut ini contoh dari topologi tree. Next. Yang kelima ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah bentuk jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung dengan perangkat lainnya. Topologi mesh memiliki kelebihan antara lain menjamin data langsung dikirim ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya sehingga menjadi lebih cepat. Keamanan lebih terjamin karena komunikasi antar dua komputer tidak akan dapat tidak diketahui komputer lainnya. Kekurangan dari topologi mesh mahal dan boros karena membutuhkan banyak media transmisi. Kegagalan komunikasi sulit dideteksi karena tidak teratur. Berikut di samping merupakan contoh gambar dari topologi mesh. Next. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.